Jadi kalau dibilang detail, kelihatannya saya nggak boleh bilang klaim bahwa saya detail. Yang paling tahu detail tentunya itu jaksa yang mengikuti, ya toh? Kemudian hakim yang mengikuti gitu ya. Kalau lawyer tentunya posisinya adalah membela. Bagaimanapun juga kesalahan klien itu dia tetap mesti bela. Karena itulah gengsinya katakanlah ya, profesional seorang pengacara adalah pada waktu dia bisa membela kliennya all out, terlepas kliennya benar apa salah. Karena kita mengacu kepada azas praduga tidak bersalah, kan gitu. Tetapi pada waktu proses sudah dilakukan, persidangan sudah dilakukan, semua sudah diperiksa, saksi sudah diperiksa, bukti-bukti juga sudah diajukan, alat-alat bukti semua juga sudah, saksi ahli juga sudah, terdakwa juga sudah. Kemudian hakim memutuskan gitu ya dalam kasus ini gitu bahwa memang Jessica bersalah, gitu, melalui satu keputusan bulat tanpa dissenting opinion, ya. Kemudian yang saya dengar diajukan banding, kemudian banding dilakukan juga bulat tanpa dissenting opinion, tetap 20 tahun. Mahkamah Agung kasasi, ya kan, diajukan tetap juga sama putusannya 20 tahun tanpa dissenting opinion. Kemudian upaya terakhir dilakukan apa itu? Peninjauan kembali, gitu. Apa yang dilakukan peninjauan kembali adalah juga, ya kan, mengajukan segala sesuatu, mengulangi lagi di tingkat hakim di Mahkamah Agung. Tapi tidak sama komposisinya ya, artinya hakim memeriksa di tingkat Mahkamah Agung sama hakim yang memeriksa tingkat peninjauan kembali, walaupun sama-sama di Mahkamah Agung, itu hakimnya beda. Di peninjauan kembali, hakim juga memutuskan 20 tahun tanpa dissenting opinion, ya. Dan saya baru dapat informasi, ya, kemarin saya menonton di podcastnya Denny Sumargo, ya, diundang kemarin Profesor Edi sebagai saksi ahli dan ketua tim jaksa. Di sana dikatakan bahwa timnya Jessica sudah mengajukan peninjauan kembali sebanyak 2 kali, dan peninjauan kembali yang kedua tetap ditolak tanpa dissenting opinion. Apa yang kita mau katakan? Bahwa dari awal persidangan tingkat PN, PT, Mahkamah Agung, dan PK 2 kali, sudah 5 kali diuji di persidangan dengan hakim yang berbeda, tetapi hasilnya tetap bulat, nggak bergeming tuh hakim, tetap aja 20 tahun. Jadi artinya kalau saya menilai bahwa hakim dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung, ya, sampai ke PK sudah betul-betul yakin gitu bahwa Jessica ini bersalah. Kemudian kita beralih kepada masalah Netflix. Ini kan kejadian tahun 2016 ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul nih si Netflix nih, si bule nggak tahu dari mana, ya kan, tiba-tiba turun di Indonesia gitu ya. Kemudian dia minta wawancara dan lain sebagainya, dibikinlah film dokumenter gitu ya kan. Film dokumenternya kan hanya potongan-potongan, wawancara si Anu, pemeriksaan si Anu, komentar pengacaranya si Jessica dan lain sebagainya kan. Tidak merujuk kepada membuka ya atau menyampaikan apa sebenarnya isi daripada atau materi daripada permasalahan tersebut. Sehingga masyarakat menurut saya terkecoh. Pasti terkecoh gitu. Mana mungkin Netflix yang berdurasi 1 jam lebih bisa memutarbalikkan fakta persidangan yang sudah dilakukan berbulan-bulan, ya, sampai dengan peninjauan kembali keluar tahun 2018 kalau nggak salah. Berarti itu berlangsung 2 tahun proses hukum. Kemudian sudah diuji dalam 5 tingkatan pengadilan, ya kan, 5 kali maksud saya, ya, PN, PT, Mahkamah Agung, BK 2 kali. Nah, kemudian mau diputarbalikkan dengan hanya Netflix yang potongan-potongan daripada kejadian atau wawancara-wawancara yang sepenggal-sepenggal, ya kan? Jadi sekarang alasannya apa mau dilakukan peninjauan kembali? Bahwa tidak ada direct evidence yang digaung-gaungkan sama para pengacara-pengacara yang katanya hebat itu gitu ya kan? Direct evidence apa yang nggak diketemukan? Tahu nggak? Ngikutin nggak pada waktu persidangan? Jangan kita berbohong kepada masyarakat. Ingat, pada waktu pramusaji itu datang menyuguhkan kopi, itu ada sedotan di sana yang masih terbungkus dengan kertas.
Tapi pada waktu sebelum Mirna datang, si Pramusaji itu mengatakan bahwa itu sudah terbuka. Itu juga salah satu bukti bahwa memang ada yang menyentuh itu. Siapa yang membuka itu? Karena pada waktu itu orang belum ada. Ya pasti Jessica yang membuka itu. Karena dicurigai bahwa cyanida itu dicolokin di ujung daripada sedotan itu. Nah kemudian saya baca lagi, saya ikutin lagi. Wah ini percobaannya, ini kelas 350 mili, ya kan? Isinya sebenarnya 370 mili, tapi karena kopi nggak boleh terlalu penuh, dibikin 350 mili. Kemudian diuji, dimasukkan 80 ml lagi, karena dianggap 4 orang yang melakukan percobaan meminum pada waktu malam itu, satu kali sedot kena 20 mili. Padahal fakta yang sebenarnya di persidangan tidak ada yang nyedot sampai 20 mili. Yang mencicipi itu adalah orang-orang di situ, termasuk manajer, termasuk Hani kalau nggak salah sama si Rangga. Mereka cuma ambil sedikit, dicolok itu ujung daripada dia punya sedotan, ditaruh di lidahnya. Pada waktu masih ditaruh di lidahnya mungkin cuma setetes gitu ya. Kemudian terjadi rasa pahit dan rasa terbakar di lidah. Langsung mereka bilang, nggak enak. Apa ini? Warnanya juga udah aneh. Udah warna kunyit segala macam. Jadi jangan direkayasa ya bahwa satu kali sedot 20 mili. Nah ini kan menurut saksi ahli daripada si terdakwa pada waktu itu. Ya janganlah begitu. Kalau sekarang mau komplain, kenapa saksi ahli dari tersangka katakanlah atau terdakwa pada waktu itu tidak dipertimbangkan sama hakim? Ya itu kan kewenangannya hakim. Hakim mau mempergunakan yang mana sesuai sama keyakinan dia, ya itu yang dia pakai. Kita nggak bisa komplain. Jadi kalau dibilang nggak ada direct evidence dalam kasus ini, menurut kita, ya menurut yang sebenarnya ada. Walaupun memang langsung memasukkan ke situ nggak ada. Dan contoh sekarang kalau ada orang mati di meja ini, kita hanya di sini ada bertiga, ya siapa yang mesti dicurigain gitu? Yang lainnya saya dengar, Jessica tidak orang pertama yang diperiksa pada waktu kejadian itu, kan gitu. Ini menarik. Rangga diperiksa pertama, pada malam hari itu langsung diciduk di Polda. Kemudian Pramusaji diperiksa, manajer diperiksa. Nah sudah satu malaman diperiksa. Nah kemudian dari jawaban mereka tidak ada terkesan bahwa mereka pantas dicurigai atau mungkin disangkakan bahwa mereka pelakunya. Barulah beralih besok lulusannya itu ke si Jessica. Jadi saya pikir ini cukup fair gitu ya. Kemudian saya nggak mau bilang, oh hakim itu memutus karena gerakan aja, gesturnya aja, karena mukanya dingin, nggak juga seperti itu ya. Dan lihat satu, kalau dibilang Jessica nggak pernah nangis, Jessica tegar di depan, kemudian di belakang baru dia nangis segala macam. Lihat cuplikan pada waktu Profesor Roni Niti Baskara diminta auto ahli gestur, dibacain sama dia kan, kamu nih dari raut mukanya, bentuk rahangnya, ininya segala macam, bahwa kamu punya kepribadian begini dan orangnya seperti ini. Jessica nangis loh di situ. Jadi jangan bilang Jessica pernah nangis. Menurut saya kenapa dia nangis? Karena seolah-olah apa yang disampaikan oleh Profesor Roni Niti Baskara itu memang mewakili daripada kepribadiannya dia. Jadi seolah-olah dia merasa gini, wah bener nih, ya kan? Dugaan atau bacaan daripada Profesor Roni bener. Maka dia waktu itu langsung down gitu. Dia meneteskan air mata. Kira-kira begitu. Sementara ada pertanyaan lain? Tapi banyak netizen nih yang tergiring opini ini gara-gara film dokumenter tersebut, Bang. Jadi malah ngepro ke Jessica itu. Ya makanya saya bilang netizen, kita nggak boleh hanya mendengar keterangan-keterangan di luar sana. Anda kalau memang mau mengetahui yang sebenarnya, jangan cuma dengar-dengaran, baca. Ya kan, lihat podcast orang-orang yang pinter itu gitu ya, jangan mendengarkan selalu pihak juga. Saya mau promosi sini nggak tahu boleh apa enggak. Coba lihat podcastnya Denny Sumargo yang kemarin mengundang Profesor Edi sebagai saksi ahli, dan kemudian juga diundang kemarin ketua daripada tim jaksa kemarin, saya lupa namanya. Jelas juga, dengar juga penjelasan mereka dari mana runutan daripada kejadian itu ya sampai dijatuhkan hukuman. Ya, Profesor Edi sampai mengatakan bahwa dalam kasus lain
dia diundang sebagai saksi ahli dan langsung datang aja karena dia merasa kapasitasnya dia mencukupi untuk menjawab sebuah pertanyaan karena dia seorang profesor dan dia seorang pengajar juga, ahli dalam bidang pidana. Tetapi dia katakan pada waktu dia diminta sebagai ahli dalam kasus Jessica, dia baca seluruh semua berkas, dia konfirmasi satu-satu, ya kan, bukti ini, cerita ini, BAP segala macam. Sudah dia yakin baru dia katakan saya siap menjadi saksi ahli. Jadi kalau dibilang satu lagi mengenai masalah tidak dilakukan otopsi, siapa bilang dilakukan otopsi? Dibuka sampai kepalanya memang enggak. Makanya bilang lihat juga penjelasan ya dari tim jaksa, lihat juga penjelasan dari proses. Dibuka, cuman sesudah diketemukan di lambung, kemudian memang tidak jadi dibuka sampai di kepala. Buat apa lagi? Tahu udah ketemu barangnya gitu, barang bukti udah ketemu di situ. Nah sekarang terakhir masalahnya adalah wacana masyarakat atau netizen yang seolah-olah percaya sama penjelasan para lawyer yang senior ini katanya, ya kan? Datang lagi satu lagi tuh si Hotman Paris, kemudian mengatakan bahwa udah Jessica ikutin aja saran saya, ajukan gerasi ke presiden, kamu ngaku aja, yang penting bebas. Saya mau katakan begini, hei Bang Acara, apakah pantas Anda menyarankan kepada seseorang yang dia sudah mengatakan bukan dia pelakunya, dan kemudian Anda menyarankan kamu ngaku aja supaya kamu bisa diringankan, kamu dibebaskan? Di mana you punya etika? Di mana you punya penilaian kepada seseorang yang sudah mengatakan tidak dalam hatinya, walaupun secara fakta persidangan sudah dibuktikan ya oleh jaksa dan sudah diputuskan bahwa dia pelakunya. Yang benar aja dong, jangan dipaksa seseorang yang sudah merasa, walaupun saya yakin itu Jessica bohong ya, karena putusan, saya hargai putusan. Tetapi sekarang ada loh ya yang mengatakan ya udah kamu ikutinnya saran kita, mari kita bikin surat ke presiden, silakan netizen juga senggol ke Jokowi gitu, biar Jokowi mau memeriksa segala macam. Dari kemarin sudah katakan Jokowi nggak punya waktu ngurusin beginian. Kenapa? Jokowi kan juga punya orang, punya staf, punya ahli juga di bidang hukum. Dia akan tanya dulu bagaimana proses ini, apakah sudah berjalan dengan baik. Kalau katakanlah menteri udah dipanggil, ya kan, ahli-ahli di bidang hukum yang menjadi stafnya presiden dipanggil dan sudah dijelaskan, Pak Presiden ini sudah melalui satu proses panjang dalam proses pembuktian, pemeriksaan, dan sudah sampai kepada satu keputusan melalui 5 kali tingkat PN, PT, Mahkamah Agung dengan PK 2 kali. Memang Presiden mau dengar seperti itu? Saya yakin ya Presiden nggak bakal mau dengar itu. Jadi teriakan-teriakan sekarang percuma aja. Jadi saran saya ke netizen ya, cobalah lebih jauh untuk melihat, mempelajari, menonton, ya kan, kemudian mencerna kasus ini dengan baik, ya kan. Saya rasa netizen yang semuanya yang memberikan komentar Jessica tidak bersalah, kebanyakan cuman denger-dengeran. Jangan denger-denger aja, baca, pelajari, ya kan, gali lebih jauh gitu. Dengar juga dari kedua belah pihak, jangan dari sebelah pihak aja. Kan aneh, dulu semuanya menuduh Jessica setuju dihukum dan segala macam. Sekarang tiba-tiba udah 6 tahun, 7 tahun gara-gara Netflix. Ya ampun, Netflix mana berduit. Tapi kita mau membebaskan seseorang yang nyata-nyata sudah diputus oleh pengadilan. Apa hak kita memaksa pengadilan harus menerima, katakanlah sudah dilakukan 2 kali peninjauan kembali, sementara acuannya adalah bahwa PK hanya boleh dilakukan 1 kali. Nah, pada waktu saya dengar PK sudah dilakukan 2 kali, saya pikir ini udah satu keringanan yang diberikan, artinya kasih jalan keluar yang diberikan untuk supaya lebih yakin lagi untuk membuktikan bahwa memang betul apa enggak nih Jessica yang tidak bersalah. Dilakukan PK yang kedua ditolak. Terus sekarang mau PK apa lagi? Mau apa lagi mau di PK-in? Karena memang PK terbatas, kecuali Anda punya novum yang baru, yang dulu memang belum dipakai dan belum terungkap di pengadilan. Atau tiba-tiba katakanlah sebagai contoh kasus yang kata ada orang yang mengaku, oh bahwa bukan dia pembunuhnya, saya pembunuhnya. Sampai sekarang saya tanya, ada nggak orang yang keluar menyatakan bahwa saya lah pelaku pembunuhan Mirna? Nggak ada kan? Jadi sementara kita mesti hormati putusan final itu. Nggak ada yang mengaku, nggak ada juga bukti baru novum, ya kan? Satu-satunya gerasi persyaratannya harus mengakui. Sekarang Jessica udah mengatakan dia nggak mau. Kalau udah nggak mau itu haknya dia dong. Jangan dipaksa dong, nggak usah dibujuk-bujuk.
Masih dibujuk, udah kamu ngaku aja. Itu sih saya pikir satu statement atau satu himbauan yang tidak bertanggung jawab. Yang merasakan itu adalah Jessica. Salah apa benar, yang tahu persis itulah Jessica. Saya percaya sama putusan pengadilan bahwa Jessica adalah pelakunya. Kalau sebagai lawyer mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah, itu hak kalian. Silakan berjuang. Ya, semua arena udah dibuka, lapangan pertandingan udah dibuka seluas-luasnya dalam proses persidangan. Waktunya sudah lewat, ya kan? Cobalah kita bikin, jangan terlalu gegap gempita Republik ini. Masih banyak hal-hal yang penting kita pikirkan ke depan, ya kan? Jangan gara-gara masalah ini kelihatannya nih Indonesia ini kayaknya diributi sama hal-hal. Karena apa? Karena kita tunduk, kita nggak patuh kepada keputusan yang sudah diambil oleh hakim. Apakah hukum kita sudah benar? Saya mesti katakan banyak yang nggak benar, tapi bukan semua nggak benar. Ada nggak hakim yang nggak benar? Banyak. Tapi ada nggak hakim yang benar? Masih juga banyak. Sama aja pengacara juga begitu. Ada yang benar, ada yang nggak benar, ada. Jaksa juga begitu. Tetapi pada waktu kita sudah uji di dalam satu medan pertandingan yang namanya medan peradilan dan sudah dibuktikan di sana melalui segala macam ilmu, latar belakang dan segala macam keahlian, ya kita mesti akuin dong. Masa kalau kita main bola udah kalah 2-0 kita bilang enggak, gue yang menang? Nggak bisa dong. Kalah adalah kalah karena kita menghormati putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya pikir begitu. Cukup.